Kami dari kelompok 3, yang pertama ada Adira Cesa Wicaksana dengan NIM 059, ada Elsa Milana Lubantobing dengan NIM 066, ada Laras Tantika Madia Siwi dengan NIM 085, ada Raden Mirsa Syauki dengan NIM 086, ada Laurentius Rangga dengan NIM 102, dan ada Renata Nurawita dengan NIM 105. Nah, di video kali ini kelompok kami akan membahas materi mengenai motivasi untuk membantu teman-teman semua agar lebih mengerti dan memahami tentang apa sih itu motivasi. So, keep on watching. Motivasi adalah keadaan yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu demi mencapai tujuan. Sedangkan motif merupakan alasan dari diri seseorang, bisa berupa kebutuhan, keinginan, ketertarikan, dan hasrat yang mendorong seseorang ke arah tertentu. Motivasi sendiri melibatkan perilaku yang diarahkan pada suatu tujuan. Teori-teori motivasi. Pertama, teori insting atau naluri. Dalam hal ini, insting diartikan sebagai kekuatan biologis bawaan yang mempengaruhi organisme dalam berperilaku dengan cara tertentu di keadaan yang tepat. Teori ini dianut oleh William McDougall, dan menurut teori ini, semua pikiran dan perilaku kita merupakan hasil dari naluri yang diwariskan dari orang tua. Yang kedua, teori drive reduction. Teori ini berupa sebuah drive atau dorongan atau energi dalam perilaku untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Drive ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, primary drive berupa kebutuhan biologis, contohnya lapar dan haus, dan yang kedua, secondary drive yang bukan kebutuhan biologis, contohnya kebutuhan untuk pencapaian. Menurut teori ini, organisme berusaha mengurangi dorongan tersebut dengan berbuat sesuatu untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan dari sinilah muncul sebuah motivasi. Yang ketiga, teori arousal. Berdasarkan teori ini, seseorang akan mencoba mempertahankan stimulasi dan aktivitas pada level tertentu, seperti meningkatkan dan menurunkan jika dirasa diperlukan. Dari teori ini, muncullah prinsip Yerkes-Dodson Law, yaitu level tertentu dari munculnya motivasi menghasilkan tugas-tugas performance yang optimal. Yang keempat, teori insentif. Insentif teori berkebalikan dengan teori drive. Drive memiliki stimulus yang berasal dari dalam diri, sedangkan insentif memiliki stimulus yang berasal dari luar diri. Hal ini berarti motivasi lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Yang kelima, teori kognitif. Teori ini berfokus pada proses interpretasi atau pandangan pada lingkungan atau sesuatu. Di sini akan muncul ekspektasi value teori, yang mana ekspektasi dan arti penting dikaitkan dengan tujuan seseorang melakukan interpretasi. Arti penting tersebut dibedakan menjadi motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, motivasi achievement, dan motivasi sosial. Yang keenam, teori Maslow. Teori ini menjelaskan bahwa hierarki kebutuhan manusia dimulai dari kebutuhan biologis dasar hingga yang paling kompleks. Hierarki kebutuhan Maslow terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kebutuhan dasar, kebutuhan psikologis, dan kebutuhan pemenuhan diri. Di tingkat paling bawah, ada kebutuhan fisiologis, seperti makanan, air, kehangatan, dan istirahat. Selanjutnya, ada kebutuhan akan rasa aman, seperti keamanan dan keselamatan. Di tingkat selanjutnya, ada kebutuhan akan rasa memiliki dan cinta, seperti hubungan intim dan hubungan pertemanan. Kemudian, ada kebutuhan akan harga diri, seperti reputasi dan prestasi.
dan di tingkat paling atas adalah aktualisasi diri, yaitu mencapai potensi penuh seseorang termasuk di dalamnya aktivitas kreatif. Selanjutnya, motif biologi. Yang pertama, lapar. Lapar merupakan motivator kuat yang dipengaruhi oleh fisiologis, lingkungan, dan sosial. Pada fisiologis, hipotalamus bertanggung jawab atas aktivitas sehari-hari seperti makan dan minum. Nah, di dalamnya terdapat lateral area yang apabila dihilangkan maka seseorang akan kehilangan selera makan, dan bila diaktifkan atau distimulasi oleh alat elektrik, maka seseorang akan memiliki selera makan yang kuat. Selain itu, terdapat juga ventromedial nucleus yang bekerja sebaliknya. Yang kedua, seks. Seks merupakan kebutuhan yang tidaklah vital namun cukup penting bagi kelangsungan hidup spesies. Perilaku seksual tergantung pada kombinasi mekanisme kerja otak dan hormon, atau internal dan rangsangan dari luar atau eksternal, baik yang disadari maupun tidak disadari. Namun, selain kedua faktor tersebut, beberapa stimulus lain juga dapat mempengaruhi perilaku seks seseorang, seperti kedekatan objek, pemandangan, aroma, suara tertentu, dan lain-lain. Tidak terpenuhnya kebutuhan seks akan berdampak pada fisik dan psikis seseorang. Secara fisik seperti psikosomatis, biduran, rambut rontok, dan gejala stres, sedangkan gejala psikisnya, seseorang akan menjadi mudah marah, tidak bahagia, sinis, dan berperilaku negatif. Meski begitu, pasangan seks tidak boleh berganti-ganti dan ditentukan secara acak. Pasangan seks haruslah orang yang telah memiliki ikatan janji suci, seperti pernikahan. Yang ketiga, pencapaian atau prestasi. Kebutuhan ini memotivasi seseorang untuk mencapai sesuatu dan cenderung mendorong seseorang menuju kesuksesan. Kebutuhan ini dapat diukur dengan APPS atau Edwards Personal Preference Schedule atau TAT atau Thematic Apperception Test. Orang-orang berkebutuhan prestasi yang tinggi dicirikan dengan kecenderungan untuk mencari tantangan dan tingkat kemandirian yang tinggi. Hasil yang paling memuaskan bagi mereka adalah pengakuan atas pencapaian mereka. Sumber dari adanya kebutuhan prestasi yang tinggi meliputi: yang pertama, orang tua yang mengajarkan kemandirian di masa kecil. 2. Pujian dan penghargaan untuk kesuksesan. 3. Asosiasi prestasi dengan perasaan positif. 4. Asosiasi prestasi dengan kompetensi dan usaha sendiri bukan keberuntungan. 5. Keinginan untuk menjadi efektif atau tertantang, dan yang terakhir kekuatan intrapersonal. Dan yang keempat, ada afiliasi atau ikatan. Ini merupakan kebutuhan seseorang untuk berikatan atau berhubungan dengan orang lain. Kebutuhan inilah yang mendorong seseorang untuk bersosialisasi dan mencari teman. Orang dengan kebutuhan afiliasi yang tinggi membutuhkan hubungan intrapersonal yang hangat dan persetujuan dari mereka yang sering berhubungan dengan mereka. Mereka akan memiliki ikatan yang kuat dengan orang lain dan membuat seseorang merasa seolah-olah menjadi bagian dari sesuatu yang penting, serta menciptakan dampak yang kuat. Beberapa sumber mengatakan bahwa kebutuhan ini lebih besar dirasakan pada wanita daripada pria. Baik, sekian video dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga video kami ini dapat membantu teman-teman semua dalam mengerti dan memahami tentang apa itu motivasi. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.